Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bersama dengan Wakil Rektor Universitas Trunajaya Madura yang sangat muda sudah jadi Wakil Rektor, dan ini luar biasa. Dalam kesempatan ini juga ini berkaitan berbicara masalah kepemudaan. Kebetulan kan sekarang ini berkaitan dengan Kongres PMII, minggu-minggu ini Kongres HMI, dan banyak lagi beberapa pemuda mengadakan, organisasi pemuda mahasiswa mengadakan kongres. Namun yang akan dibicarakan adalah pemuda atau mahasiswa secara keseluruhan. Kira-kira sisi mana yang paling berat mengurusi mahasiswa ini? Ada banyak hal yang sekarang menjadi tren pola perubahan bagaimana kondisi kemahasiswaan. Yang pertama menurut saya prestasi. Jadi bangunan prestasi akademik mahasiswa sekarang di zaman sekarang itu dituntut untuk berkontribusi secara aktif sekaligus juga membuktikan diri bahwa mereka mampu berinovasi dalam segala bidang. Itu tuntutan yang pertama. Tuntutan yang kedua itu mereka dibebani oleh semacam semboyan, oleh semacam tagline bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa selama ini selalu dikesankan sebagai bagian dari pengawal kebangsaan. Sehingga dua kutub yang berbeda ini, satu menuntut mahasiswa untuk ekstra keras di bidang akademiknya, yang kedua mahasiswa juga dituntut ekstra keras untuk menjaga keseimbangan antara bangku kuliah dengan kepedulian kepada masyarakat, dengan kepedulian kepada kondisi sosial, ekonomi, politik bangsa dan negara. Maka menurut saya tantangan yang terberat adalah mendinamisasikan sekaligus mengharmonisasikan dua kutub yang berbeda, antara satu idealisme sebagai mahasiswa dengan beban sejarah yang begitu beratnya, sekaligus dengan permintaan masyarakat bangsa, tuntutan yang luar biasa atas karya inovatif, prestasi akademik dari sekumpulan pemuda yang mempunyai kesempatan untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ini yang paling berat menurut saya, mengharmonisasikan sekaligus mensinkronisasikan. Kalau dulu zaman saya masih mahasiswa, kan mahasiswa ini pada saat itu kan tidak dibatasi untuk kuliah itu, sehingga banyak aktivis mahasiswa meskipun secara akademik pinter, tapi kan seringkali tidak selesai sampai berapa tahun. Karena dia kata seperti Mas Fahmi tadi, karena lebih mendahulukan idealismenya daripada akademiknya. Nah sekarang ini kan dibatasi oleh waktu. Padahal pada tataran di strata 1 itu idealisme mahasiswa yang yang seringkali berkobar, menggebu-gebu dan lain sebagainya. Lah ini kan bagaimana Wakil Rektor 3 yang berkaitan dengan kemahasiswaan ini kata tadi mengharmoniskan, mensinkronkan antara idealisme dan nilai-nilai kalau idealisme ini kan mesti berkaitan dengan kebangsaan, bagaimana berperan di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi dia dituntut harus selesai di batas itu, batas kuliah itu, dan lebih dituntut lagi nilainya harus baik. Karena sekarang kalau tidak baik nilainya, katakanlah tidak, apalagi sampai di bawahnya 3,
dunia kerja kan akan menolak, artinya sulit, sehingga paling tidak harus 3 berapa IP-nya, IPK-nya kan. Lah ini gimana untuk mengkondisikan seperti ini, kira-kira gimana? Di zaman dulu memang berbeda dengan zaman sekarang. Jadi nostalgia sejarah kemahasiswaan itu kan terus berkembang sesuai dengan dinamika keadaan pada waktu itu. Upayanya yang bisa kita lakukan adalah satu, mensinergikan bahwa kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan itu bukan sesuatu yang berbeda, yang saling bertentangan satu sama lain, tetapi saling mendukung. Maka kegiatan-kegiatan itu kita prioritaskan pada bagaimana mahasiswa itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai idealismenya dalam bentuk kreativitas kompetensi akademik yang dimiliki. Dengan cara apa? Mengakui bahwa prestasi atas pengabdian kepada masyarakat, prestasi atas kepedulian kepada masyarakat itu bagian dari pengembangan kompetensi akademik, sehingga menjadi satu bagian utuh. Seringkali sebagian orang, artinya sebagian mahasiswa, bahwa kalau akademik gitu ya, akademik itu di bidang perkuliahan kan begitu, kuliah lah gitu ya. Sedangkan idealisme ini seringkali diasosiasikan dengan organisasi. Nah, di kampus ini kan ada organisasi internal, ada organisasi eksternal. Nah, ini gimana Wakil Rektor 3 ini? Anggaplah meskipun katakanlah kecil, mesti ada riak-riak antara organisasi internal, karena seringkali organisasi internal itu juga diwarnai oleh organisasi eksternal, sehingga kalau ada pemilu Presma atau apa itu kan tidak lepas dari peran organisasi eksternal. Masing-masing organisasi ingin mengajukan kader-kadernya untuk jadi presiden mahasiswa, untuk jadi gubernur mahasiswa, untuk jadi itu. Nah, ini dinamikanya di UTM bagaimana secara khusus, secara umum di dunia perguruan tinggi itu gimana? Jadi kita tidak menafikan gitu ya, tidak menutup mata bahwa ada hubungan erat antara dinamika yang ada di dalam kampus dengan apa gejolak yang ada di luar kampus. Sehingga harmonisasi antara kampus dengan kegiatan-kegiatan di kampus itu menjadi tidak terelakkan lagi. Tapi persoalan yang menjadi berat adalah ketika kita tidak mampu kemudian membedakan aktivitas politik kekuasaan dengan akademik. Cermin kehidupan kampus selalu berbau harusnya gitu kan, akademik itu lebih tinggi akademik. Faktor keilmuan, berbicara tentang keilmuan, berbicara tentang pengembangan inovasi, berbicara tentang pengabdian dan sebagainya. Nah, ini memang harus dijaga ketika berkembang kepentingan politik kekuasaan. Ini yang harus dijaga. Tetapi kalau itu politik ideologis itu politik universal, politik yang mengedepankan cinta kasih, politik yang menyebarkan kebaikan bersama, politik yang bertujuan untuk menggugah semua orang yang berbeda-beda menjadi satu bagian utuh negara kesatuan Republik Indonesia, ini menjadi tanggung jawab bersama. Artinya begini, kampus tidak boleh kemudian serta-merta, jadi garis bawahnya itu serta-merta. Kampus tidak boleh serta-merta kemudian menutup mata, itu seperti zaman Orde Baru, menutup mata dengan kemudian mengistilahkan normalisasi kehidupan kampus di zaman sekarang. Karena tanggung jawab kepemimpinan politik itu juga tidak lepas dari tanggung jawab perkembangan keilmuan. Dalam ranah perguruan tinggi tidak hanya kita mengedepankan aspek-aspek tanggung jawab keilmuan saja, tetapi kita juga punya tanggung jawab moral terhadap calon-calon pemimpin bangsa yang tidak lahir dari rahim ibu pertiwi. Ada pemahaman atau ada pandangan dari sebagian orang
bahwa mahasiswa ini pemuda yang elitis, kelompok pemuda yang merasa bahwa masa depan ini ada di tangan ini gitu loh, ada di kelompok ini. Nah, gimana untuk mengeliminir hal-hal semacam itu sehingga nantinya ketika seorang mahasiswa jadi pemimpin betul-betul sesuai dengan idealismenya ketika jadi mahasiswa gitu loh. Bahwa harus memihak pada rakyat, memihak pada keadilan, kepada hak asasi manusia gitu. Karena hal-hal semacam ini ketika kita sudah merdeka 75 tahun ini kan belum selesai-selesai. Ya, itu gimana? Ya, Nggih, kalau menurut saya ya kadang orang berpikir tentang idealisme, katakanlah orang hukum kadang bicara idealisme hukum itu hanya ada di dalam ruang kelas, karena setelah keluar dari kelas fakultas hukum itu yang ada adalah hukum rimba kan gitu. iya, iya. Jadi memang ini yang menjadi tantangan bersama, bagaimana kemudian apa yang menjadi hal yang ideal yang kita idealkan di dalam kampus itu bisa ketemu kebutuhan dengan masyarakat. Ini yang menjadi tanggung jawab bersama. Kan sering kita dengar istilah bahwa pendidikan itu banyak yang terlibat di dalamnya. Ada orang tua, ada sekolah, ada masyarakat. Ada semacam kultur lag gitu ya. Ada perbedaan kultur antara kampus dengan masyarakat itu yang harus dipahami bersama. Nah, ini jalan keluarnya kan sesungguhnya harus tercipta bagaimana agar kebaikan, kebenaran, nilai-nilai yang universal itu menjadi pegangan pokok bersama. Sehingga ketika mahasiswa sudah menapaki karir-karir politiknya, dia bertemu dengan satu realita yang tidak jauh dari yang mereka bayangkan ketika mereka sekolah di kampus gitu. Tapi kalau begitu mereka masuk dalam masyarakat, kemudian mereka menemukan realita bahwa ternyata antara apa yang dibayangkan, apa yang seyogyanya, apa yang disebut dasayunnya itu kemudian berbeda dengan dasolennya. Kenyataan di dalam masyarakat itu saya khawatir yang timbul adalah kultur lag. Kultur lag itu semacam kegoncangan budaya. Nah, kalau terjadi kegoncangan begitu ya bisa jadi hukum alam karena 1, 2, 3 yang akan bertahan. Seperti halnya ketika kita ada orang gitu sakit panu, kalau satu di pipi itu kan dianggap sebagai panu. Tapi kalau seluruh tubuh kena panu tapi hanya satu yang enggak kena panu, jangan-jangan yang sehat ini yang disebut panu. Jangan-jangan mahasiswa yang benar secara ideologis ini kemudian dia dikerumuni orang-orang masyarakat yang tidak punya idealisme sama sekali, justru yang sehat ini yang dikatakan sebagai salah. Maka bangunan kebersamaan antara masyarakat, sekolah, dan keluarga itu perlu dibangun sinergi dengan baik. Kalau memang seperti itu luar biasa ya masa depan kita bangsa ini kan. Salah satu pandangan mahasiswa untuk menyatakan idealismenya itu kan adalah unjuk rasa, demo. Nah, kira-kira gimana mengatasi kalau ada mahasiswa demo dan lain sebagainya? Apakah kepada kebijakan pejabat kampus atau pada kebijakan pemerintah? Lah ini gimana Wakil Rektor ketiga ini? Demo menurut saya bisa dipandang dari banyak sisi. Sisi yang satu dia dilindungi secara konstitusional sebagai bagian dari upaya pilihan jalan untuk menyampaikan aspirasi. Yang kedua, jika demo itu bagus itu artinya didahului dengan satu konsep dialogis yang melibatkan data, yang melibatkan teori,
yang melibatkan analisis ilmiah secara baik untuk kemudian disuarakan, itu menjadi bagus. Yang ketiga, saya melihat demo itu bagian juga dari pengembangan kepedulian sosial kebangsaan. Anak-anak yang demo itu kan anak-anak yang merasa prihatin atas satu hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bisa jadi itu kebijakan pemerintah, kebijakan negara, kebijakan kampus, atau bisa jadi juga itu karena kondisi masyarakat, kondisi mahasiswa teman-teman yang lainnya yang merasakan ada sesuatu yang tidak pas. Saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar, karena benar tidak benar itu bisa jadi itu ukuran hukum, bisa jadi itu ukuran moral, bisa jadi itu ukuran etik, tapi itu sesuatu yang dirasa tidak benar, sesuatu yang dirasa tidak nyaman, sesuatu yang dirasa tidak membahagiakan, gitu kan? Sesuatu yang dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan. Maka ini kalau saya sebetulnya melihat prosesi seperti itu adalah prosesi penting dalam satu dinamika untuk menciptakan satu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu mahasiswa punya tanggung jawab terhadap keadaan yang sedang terjadi, yang di demo pun punya tanggung jawab untuk melaksanakan transparansi, mensosialisasikan kebijakannya, mengukur kebijakannya apakah bisa diterima apa tidak. Persoalan kemudian aspirasi demo itu diterima apa tidak, itu kan kemudian menjadi bahasan tersendiri. Oke. Terus yang kedua, saya juga melihat yang mereka yang demo ini adalah orang-orang yang berani. Berani itu maksudnya keluar dari ketakutan untuk menyampaikan persoalannya. Nah, ini kalau pejabat yang bagus gitu nih, justru menerima teman-teman yang menyampaikan aspirasi ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Tidak semua hal bisa diketahui dengan cara-cara yang dilakukan oleh birokrasi. Bisa jadi dari pendapat-pendapat beliau-beliau ini kemudian mendapat satu hal yang itu tidak terduga sebelumnya atau tidak pernah menjadi bagian dari pertimbangan ketika mengambil kebijakan. Jadi saya pikir selama demo itu tadi selama dia ada analisis yang kuat, ada data yang kuat, ada persoalan kepedulian, ada persoalan kepemimpinan, monggo. Dan saya pikir tidak boleh kemudian kita berupaya menghalang-halangi persoalan itu hanya karena ketakutan kita menjadi tidak terlihat salah, terlihat apa, itu menjadi tidak pas juga menurut saya. Gitu. Luar biasa diskusi dengan Wakil Rektor 3 Universitas Trunojoyo ini. Pandangan-pandangannya yang luar biasa, lugas, cerdas, dan seterusnya. Terima kasih Pak Wakil Rektor 3. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.